Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 3 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo terkorupsi di dunia tahun 2024 versi OCCPR. Pada awal menjawab, Presiden Joko Widodo dalam periode pertama tahun 2014 sangat baik kinerja, banyak pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, dan banyak pembangunan jalan tol baik di Jawa maupun di luar Jawa. Masyarakat sangat senang atas kinerjanya. Setiap berkunjung ke daerah selalu mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat dan tidak pernah melakukan perbuatan korupsi untuk mengumpulkan harta kekayaan untuk dapat hidup mewah di tengah-tengah masyarakat, dan kinerjanya selalu lurus, tidak pernah mengecewakan rakyat Indonesia dalam segala hal, malah memberikan yang sifatnya menyenangkan masyarakat, terlebih memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Memasuki periode kedua tahun 2019, Presiden Joko Widodo mulai kelihatan rakus kekuasaan, ingin berlanjut kekuasaannya menjabat 3 periode sebagai presiden atau diperpanjang jabatannya sampai tahun 2027. Dengan alasan saat itu karena negara Indonesia selama 2 tahun terjadi bencana COVID sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan untuk menggantinya dilanjutkan sampai tahun 2027. Kemudian Presiden Joko Widodo minta jabatan Presiden 3 periode kepada Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Langsung ditolak Megawati Soekarno Putri karena bertentangan dengan konstitusi, sebab yang dibenarkan konstitusi menjawab presiden hanya 2 periode. Padahal Presiden Joko Widodo sudah menjabat 2 periode, yaitu periode pertama tahun 2014, periode kedua tahun 2019. Di akhir jabatan Presiden Joko Widodo 2 tahun sebelum purna tugas sebagai presiden atau pensiun sebagai presiden, langsung Presiden Joko Widodo aktif dalam menyelenggarakan pemilihan umum untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, dilakukan penuh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan kejahatan korupsi terkait pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun, di mana bantuan beras tersebut hanya dibagi kepada masyarakat pendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sedangkan saingannya calon presiden Anies Baswedan dengan wakilnya Muhaimin Iskandar dan calon presiden Ganjar Pranowo bersama wakil presidennya Mahfud MD, masyarakat pendukungnya tidak mendapat bantuan sosial berupa beras. Berakibat pemilihan umum dimenangkan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2024. Sampai jurnalis terbesar di dunia menyatakan Presiden Joko Widodo terkorupsi di dunia tahun 2024 versi OCCPR, di mana urutan pertama jatuh ke tangan Bashar al-Assad selaku presiden yang terkorupsi seluruh dunia, yang jatuh kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad yang dijatuhkan pemberontak al-Jawlani dari jabatan presidennya, dan kedua menjabat julukan terkorupsi di dunia Theodore Obiang dari Ghana, Afrika. Sedangkan terkorupsi ketiga di dunia tahun 2024 diduduki Presiden Joko Widodo. Terkorupsi dan melakukan kejahatan dalam pemilihan umum, seluruhnya ada 5 nominasi terkorupsi di dunia selama tahun 2024. Perbuatan Presiden Joko Widodo sudah mempermalukan bangsa Indonesia di dunia internasional, sampai Guntur Romli, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, minta Komisi Pemberantasan Korupsi supaya menangkap Presiden Joko Widodo. Tentu beritanya cukup akurat yang ditayangkan jurnalis terbesar di dunia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto jangan hanya berani kepada masyarakat kecil menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka,
dan ada pejabat tertinggi di Indonesia bernama mantan Presiden Joko Widodo supaya menetapkan sebagai tersangka. Karena setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Pernyataan kelompok jurnalis terkenal di dunia bahwa Presiden Joko Widodo selain melakukan perbuatan korupsi, juga melakukan kejahatan dalam pemilihan umum, dan semua pernyataan jurnalis terkenal tersebut mendekati kebenaran terlebih dalam pengadaan bansos berupa beras senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi karena hanya dibagi kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sedangkan calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhammad Iskandar dan calon Presiden Ganjar Pranowo bersama Wakil Presiden Mahfud MD, semua masyarakat pendukungnya tidak mendapat bantuan sosial berupa beras tersebut berakibat pengadaan bantuan sosial berupa beras masuk perbuatan korupsi yang merugikan uang negara yang melanggar pasal 16 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman pelaku korupsi tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan banyak alasan yang memberatkan, hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Sebaliknya, jika pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, hakim dapat menjatuhkan hukumannya selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Berdasarkan informasi dari jurnalis terkenal dari dunia internasional bahwa informasinya sudah mendekati kebenaran karena jurnalis asing tidak mau menginformasikan berita atau tidak mau menginformasikan berita kalau diragukan kebenarannya. Bagi jurnalis asing mau membuat berita ke media sosial, kebenaran yang sudah cukup tinggi. Berdasarkan alasan tersebut, supaya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi segera menangkap mantan Presiden Joko Widodo, jangan sampai melarikan diri seperti Hasan Masiku yang memberikan uang kepada Wahyudi, anggota Komisi Pemilihan Umum. Nanti Komisi Pemberantasan Korupsi sulit mencarinya, apalagi sampai melarikan diri ke Amerika Serikat yang tidak bisa ditangkap polisi Indonesia lewat polisi setempat. Karena perbuatan korupsi di Amerika Serikat bukan perbuatan kejahatan, hanya perbuatan kesalahan administrasi negara yang tidak bisa dihukum. Harapan saya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi jangan hanya berani kepada Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menetapkan sebagai tersangka, tetapi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi harus berani juga menetapkan Presiden Joko Widodo sebagai tersangka sesuai prinsip hukum pidana, setiap orang sama kedudukannya di depan hukum. Sekian dan terima kasih.